saya kira mungkin yang perlu saya sampaikan lagi ke Bapak Ibu adalah ketika membuat ini, ya, ketika membuat ekoenzim ini yang paling penting, yang perlu kita ingat adalah tidak boleh pakai gula pasir. Jadi harus pakai gula merah atau pakai molase. Nah, kita cenderung menganjurkan untuk pakai molase karena apa? Karena molase ini adalah limbah dari pabrik gula, ya. Jadi limbah dari pabrik gula bisa kita manfaatkan dan ini juga biasanya kandungan mineralnya masih banyak dan itu biasanya menghasilkan ekoenzim yang lebih bagus daripada kalau kita pakai gula merah. Karena apa? Gula merah kan saat ini banyak dipalsukan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau pakai gula merah, pastikan bahwa kita pakai gula merah yang bagus gitu. Yang kadang-kadang kan sudah ada yang gula merah yang dicampur gula pasir, terus kemudian diberi pemadat. Itu kan berarti sudah ada zat kimianya seperti itu. Jadi kalau mau pakai gula yang lebih murni itu boleh pakai gula awur seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini gula tebu awur ya. Bisa dicari nanti biasanya di online juga banyak dijual. Kalau mau Bapak Ibu lebih kami sarankan pakai gula tebu awur karena ini lebih alami gitu ya. Oh ya, maaf tadi ada yang lupa Bapak Ibu. Kalau misalnya kita memakai bahan yang banyak sayur-sayurannya, biasanya nanti kan aromanya kurang wangi. Nah, kalau aroma kurang wangi, kadang-kadang kan Bapak Ibu kurang senang gitu ya. Nah, kebetulan ini tadi sudah saya timbang, ini saya lupa masukkan. Nah, ini ada daun kari Bapak Ibu. Kebetulan saya nanam ya, daun kari. Ini nanti bisa membantu ekoenzim aromanya menjadi jauh lebih wangi. Ya, seperti itu Ibu-ibu. Jadi kalau misalnya nanti, ini tadi sudah saya timbang, jadi ini saya masukkan ya daun karinya, tadi lupa dimasukkan. Jadi kalau misalnya kita pakai bahan-bahan yang banyak sayur, itu harus diimbangi dengan bahan-bahan yang akan membuat ekoenzim ini menjadi lebih menarik, lebih wangi. Itu bisa daun kari. Terus juga kalau kulit buah itu biasanya kulit lemon, kulit jeruk itu biasanya akan sangat bagus ya, akan sangat bagus dipakai untuk membuat aroma ekoenzim ini menjadi lebih wangi. Terus juga kulit jeruk, mint juga bisa dimasukkan Bapak Ibu ya, tapi yang paling bagus itu biasanya kulit lemon, itu juara kalau untuk aroma ya. Nah, tidak disarankan kita pakai bahan tunggal ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena biar lebih lengkap enzimnya yang diproduksi ya. Jadi kadang-kadang ada yang suka pakai dari kulit nanas aja atau dari kulit jeruk aja gitu. Ya, Bu. Itu bisa, tetapi lebih tidak kami sarankan karena biar lebih lengkap. Kalau Bapak Ibu mau hasilnya ekoenzim lebih bagus, itu pakai minimal 5 macam ya, minimal 5 macam kulit buah dan sayur. Nah, sayurnya juga tidak boleh yang sudah dimasak ya. Ini semua harus mentah. Jadi semua bahannya harus mentah. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini sudah dicampur. Sudah selesai. Saya rasa itu ya. Mungkin apa perlu diulang lagi? Nanti langsung tanya jawab saja. Saya rasa ini sudah cukup jelas. Jadi seperti ini. Sudah. Cara prakteknya simple, sederhana. Yang paling penting adalah kita harus segera memulai, jangan menunda, karena kita sudah tahu bahwa ini adalah hal yang baik untuk alam ya. Apalagi kalau yang selama ini kita buang-buang sampahnya ke tong sampah, kemudian terbawa ke TPA, di sana menjadi yang sampah yang berbau, kemudian menimbulkan lalat dan sebagainya. Ya, kita berarti tanpa kita sadari sudah punya dosa lingkungan gitu kan, sudah mencemari lingkungan. Nah, sekarang di rumah tangga ini karena rumah tangga kan paling banyak juga menghasilkan sampah. Jadi sebaiknya kita mari ibu-ibu juga bapak-bapak mulai diingatkan bahwa sampah yang kita hasilkan di rumah tangga itu ayo kita rawat baik-baik, kita jadikan ekoenzim yang itu nanti akan berguna untuk kita semua ya. Kita juga nanti akan dapat banyak sekali manfaat dengan membuat ekoenzim ini. Sekaligus kita juga menyelamatkan lingkungan kita, menyelamatkan bumi kita. Tadi Pak Li sudah menjelaskan dengan sangat bagus bahwa dunia ini bumi ini sudah semakin
butuh perhatian kita karena semakin tua semakin banyak sakit ya, banyak penyakit gitu, termasuk antara lain kita sekarang sedang mengalami pandemi ya. Nah, itu juga termasuk antara lain karena apa? Karena kesalahan kita sendiri di dalam memperlakukan alam ini. Jadi sekarang saatnya kita untuk memperbaiki diri. Itu ya Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian dari saya. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab aja ya, Pak Rudi ya. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rudi dan Bu Lina. Ya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu sudah menyampaikan presentasinya. Kita mau langsung tanya jawab, Bu. Apa mau demo dari KKS dulu? Halo? Terserah ya. Mungkin tanya jawab dulu ya. Jawab dulu ya di sana biar mempersiapkan. Tanya jawab dulu. Ini ada setting, ada pertanyaan dari Ibu Maria Darmaningsih. Tadi Bu Gung itu menyebutkan menantunya masak sayur sop, terus ada sisa dimasukkan ke dalam sebagai bahan ekoenzim. Pertanyaan dari Ibu Maria adalah, jadi bekas sayur yang sudah dimasak, yang tersisa bisa dipakai juga, ya, begitu kan Ibu Maria ya pertanyaannya. Silakan Bu Enda. Iya, jadi gini, jadi kalau kita mau masak itu kan nggak semuanya kita masakan, pasti ada misalnya bonggol-bonggolnya wortel, terus sayur-sayur yang mungkin sudah agak layu kan tidak kita pakai. Nah itu bisa kita pakai untuk bikin ekoenzim, gitu Bu. Tapi bukan yang sudah dimasak ya, jadi bukan yang sudah dimasak. Jadi bahan yang belum dimasak itu, yang bahan sisanya itu kita pakai untuk bikin ekoenzim, seperti itu. Tidak boleh pilih-pilih kita ya, istilahnya gini, kita masak apapun, masak kangkung, masak apa, pokoknya yang sisanya kayak akar-akarnya itu boleh kita pakai, gitu ya, seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi, ini kedengeran enggak ya? Boleh langsung ya? Ya. Boleh, iya, boleh. Kan kalau umur sebulan harus diaduk. Itu ya. Berarti terus ditutup lagi, kemudian 2 bulan kemudian dipanen, atau sebulan itu tambah 3 bulan lagi? Oh gini, bagus pertanyaannya. Jadi gini, oh ya tadi saya lupa menerangkan ya. Jadi setelah kita tutup ini Bapak Ibu, itu nanti setiap hari kita buka ya, kita buka wadahnya untuk membuang gas. Kan nanti kalau, oh ya, wadahnya ini yang disarankan adalah wadah plastik ya, tidak boleh kaca, karena kalau kaca itu nanti rentan pecah gitu kan. Nah wadah ini biasanya kalau keluar gasnya dia akan menggembung gitu. Nah kalau udah mulai gembung itu harus kita buka seperti ini, tutupnya sedikit saja untuk buang gas, langsung ditutup lagi. Nah biasanya di minggu pertama itu keluar gasnya cukup banyak gitu, keluar gasnya cukup banyak, jadi kita harus sering membuang gasnya, jadi hampir setiap hari ya kita buang gasnya seperti ini, nanti ditutup lagi. Nah nanti di seminggu pertama, jadi ketika ekoenzim ini sudah usia 1 minggu, itu kita tengok ya, kita lihat, kita buka, kita amati apakah di situ ada belatung ataukah mungkin aromanya tidak enak gitu ya. Nah biasanya kalau misalnya tutup ini kurang rapat, itu kadang-kadang itu ada yang tumbuh belatung. Nah kalau tumbuh belatung gimana? Nah, kalau tumbuh belatung kita aduk Bapak Ibu ya, kita aduk, setelah kita aduk rata, terus kemudian kita perbaiki tutupnya. Jadi kalau misalnya ada belatung itu tanda bahwa tutup itu tidak rapat gitu ya. Jadi harus kita tambahi lagi di sini tutup plastik ya, ditambahi plastik, pokoknya dibuat rapat. Setelah ditutup rapat itu nanti dijemur setengah jam ya setiap hari selama 2-3 hari. Kita kalau bisa usahakan pakai dijemurnya pakai matahari pagi. Nanti belatungnya itu sudah akan terproses kok menjadi ekoenzim gitu. Seperti itu. Nah, terus tadi Bu Maria tanya setelah
1 bulan ya, nanti diaduk lagi gitu. Nah, Bapak Ibu, kemarin memang kita sampaikan bahwa setelah 1 bulan itu kita lihat, kita cek lagi. Nah, tapi ternyata di kenyataan di lapangan itu seringkali sebelum kadang 1 bulan itu terlewat gitu loh. Wah, aku lupa gitu, belum tak lihat gitu. Nah, ketika dilihat ternyata masih banyak bahan yang masih menyembul gitu. Ada masih bahan ketika dilihat gini, ditengok ternyata masih banyak bahan-bahan yang menyembul, belum terfermentasi dengan baik. Nah, itu kan harusnya diaduk. Nah, sedangkan kalau menurut pengalaman mentor kita, Pak Joni, sebaiknya kalau sudah 1 bulan itu sudah tidak ada pengadukan lagi. Makanya nanti kita akhirnya diputuskan usia 3 minggu sudah boleh dicek, gitu ya. Jadi setelah 1 minggu tadi diaduk, itu wajib ya 1 minggu pertama itu diaduk itu karena supaya bahan benar-benar merata lagi, bisa terfermentasi dengan baik, gitu ya. Nah, kalau sudah usia 3 minggu, kita cek lagi Bapak Ibu, gitu ya. Kita cek lagi, kalau ternyata di situ misalnya sudah ada jamurnya rata, terus kemudian bahan-bahannya sudah ini ya, sudah rata ke bawah, sudah nggak ada bahan lagi yang menyembul, itu sudah kita cek aja, jadi nggak perlu diaduk lagi, sudah kita tutup lagi, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya di usia 3 minggu ini ada masalah itu sudah ada di modul sudah dijelaskan, masalahnya adalah 2. Masalahnya keluar belatung atau aromanya tidak enak gitu ya, aromanya kadang berbau got gitu. Nah, kadang-kadang ada seperti itu, tapi ini jarang sekali terjadi. Biasanya itu karena ada kontaminasi dari lingkungan sekitar gitu ya. Jadi apa terlalu dekat wifi atau mungkin terlalu dekat ke kamar mandi seperti itu, terlalu dekat tempat-tempat yang lembab. Nah, kadang-kadang memang ada tumbuh jamur hitam. Nah, itu harus ditambahi dengan molase sejumlah awalnya. Nah, makanya kan saya ditulis ya di sini. Jadi kalau bisa Bapak Ibu waktu bikin itu jangan lupa menulis jumlah molase yang dimasukkan, kemudian jumlah airnya berapa dan jumlah bahan organiknya berapa. Itu kalau bisa ditulis, saran kami ditulis. Karena apa? Kalau tidak ditulis nanti ketika kita harus menambahkan molase kita lupa kemarin di bahan itu ada kita masukkan molasenya berapa ons ya gitu, itu lupa biasanya kan, apalagi kalau kita bikin banyak. Biasanya kalau sudah kenal dengan ekoenzim ini jarang yang cuma bikin 1 kali 2 kali gitu, biasanya ketagihan bikin ekoenzim karena memang manfaatnya luar biasa gitu. Nah, itu harus ditulis. Nah, nanti ketika ada masalah yang seperti bau got itu nanti ditambahkan molase lagi, terus dijemur seperti kalau kena belatung sama setengah jam, kemudian selama 2-3 hari. Nah, nanti setelah 1 minggu setelah kita perbaiki itu, kita cek lagi, kita lihat apakah sudah sehat kembali atau belum gitu. Biasanya sudah sehat, kalau sudah kita atasi dengan ini biasanya sudah membaik seperti itu. Oh iya Bapak Ibu, kalau misalnya ada masalah itu diajak bicara ekoenzimnya ya. Diajak bicara ekoenzimnya, kamu jadi ini ya ekoenzim yang sehat, yang baik. Maaf kalau kami kemarin salah naruh, istilahnya seperti itu. Terus diajak bicara, insya Allah nanti itu hasilnya akan jauh lebih bagus. Cukup jelas Bapak Ibu? Saya Berarti ada pertanyaan lagi? setelah 1 bulan terus tambah 2 bulan kan? betul, jadi Iya, total betul, 3 betul. bulan. Jadi setelah 1 bulan pertama itu tambah 2 bulan. Pokoknya dari sejak diproses ini usia ekoenzim itu 90 hari. Ya, jadi sejak diproses itu 90 hari kita sudah boleh panen. Nah, kadang ada pertanyaan seperti ini. Boleh enggak kalau saya belum sempat enggak saya panen dulu? Boleh ya, boleh. Jadi misalnya sudah lewat 90 hari tidak segera disaring itu juga boleh, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah punya waktu, mau disaring, itu juga bagus. Nah, nanti ekoenzim ini yang sudah diproses ini, yang sudah disaring, ini Bapak Ibu seperti ini ya. Nah, ini ditaruh ya di tempat-tempat yang kita sehari-hari beraktivitas di situ. Kalau mau ditaruh di kamar mandi, kalau mau ditaruh di kamar tidur itu juga akan lebih baik karena ekoenzim ini menghasilkan ion negatif sehingga itu membuat kita tidur semakin nyenyak gitu ya. Bahkan saya pernah testimoni juga ketika saya sesak, saya masukkan ekoenzim yang sedang diproses usia 1,5 bulan, saya masukkan kamar, saya peluk-peluk, akhirnya sesak saya hilang gitu ya. Seperti itu. Monggo pertanyaan lain?